Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai nikmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan semua nikmat tersebut kita bisa kembali hadir di kajian subuh pada pagi hari ini, meskipun dalam situasi yang berbeda seperti kajian-kajian subuh yang biasa kita hadiri. Namun, meskipun di tengah situasi pandemik seperti saat ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu thalabul ilmi, untuk selalu meningkatkan ketaatan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman dimanapun berada, pada pagi hari ini insyaallah kajian subuh yang akan dibahas adalah seputar pemaknaan al-ajru, kemudian al-jaza dan juga as-sawab, yang insyaallah untuk pemaparan materi tentang mufradat ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Makbul, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah, untuk lebih mengefektifkan waktu, langsung saja mari kita sama-sama menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Makbul. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati, pendengaran dan juga penglihatan kita agar bisa sama-sama menerima setiap ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Makbul. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwati iman dimanapun berada, khususnya para ikhwati iman yang ada di tempatnya masing-masing, wabil khusus di Cisaat Sukabumi, Ajengan Andri dan kawan-kawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan juga kekuatan kepada kita sekalian untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini semaksimal mungkin, walaupun dalam situasi pandemi pada saat ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus mengikuti kajian subuh yang diadakan oleh pesantren Ibnu Hajar, walaupun melalui live streaming. Tapi insya Allah itu tidak akan mengurangi kekhidmatan kita, juga pahala kita dari keutamaan berthalabul ilmi. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, setiap orang tentu saja menginginkan imbalan dari apa yang ia kerjakan,
minimal imbalan itu sebanding dengan apa yang dikerjakan, bahkan maksimalnya imbalan itu bisa lebih dari apa yang ia kerjakan. Bahkan hadirin, apabila imbalannya itu sudah ditentukan, sudah diberitahu kepada orang yang mau melakukan suatu pekerjaan, maka tentu saja ia akan bersemangat dalam melakukan pekerjaan itu. Wabil khusus untuk orang yang beriman, untuk kaum mukminin, ia wajib mengimani imbalan atau balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal perbuatannya. Orang mukmin wajib meyakini juga mengimani bahwa perbuatan apapun yang dikerjakan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bertakwa dan ia membenarkan terhadap al-husna, yakni balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam aktivitas amal solehnya. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengungkapkan atau menggambarkan imbalan, pahala atau balasan dalam Al-Qur'an, kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda dalam mengungkapkannya. Setidaknya ada 3 ungkapan dalam mengungkapkan pahala balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama ada al-ajru, yang kedua ada as-sawabu, kemudian yang ketiga ada al-jaza'u. Nah, apakah ungkapan-ungkapan ini memiliki makna yang sama ataupun memiliki makna yang berbeda, memiliki penekanan tersendiri? Kenapa pada satu ayat Allah mengungkapkan dengan al-ajru, di ayat yang lain dengan as-sawabu, padahal di ayat yang lainnya lagi diungkapkan dengan al-jaza'u? Misalkan itu untuk menunjukkan hakikat yang sama, yakni balasan, pahala, imbalan yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Nah, untuk itu insya Allah pada kesempatan ini kita akan coba mengurai, membahas tentang apa itu makna al-ajru atau ajrun, was-sawabu atau sawabun, wal jaza'u atau jazaun. Nah, untuk menjelaskan makna-makna dari ungkapan tersebut, saya kutip ini sebagian besar dari Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitabnya Mufradat Al-Quran. Yang pertama, makna ajrun. Ar-Raghib Al-Asbahani menjelaskan, al-ajru wal ujratu ma ya'udu min sawabil amali dunyawiyan kana au ukhrawiyan. Al-ajru dan al-ujratu adalah imbalan atau pahala yang didapatkan karena melakukan suatu pekerjaan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Jadi sama antara al-ajru dengan al-ujratu, yaitu balasan atau imbalan yang didapatkan karena melakukan suatu perbuatan. Ada balasannya itu bersifat duniawi, bisa duniawiyah. Ada juga balasannya itu bersifat ukhrawiyah, diungkapkan dengan al-ajru dan al-ujratu. Hanya nanti berbeda, kalau al-ajru itu bisa digunakan untuk balasan yang sifatnya duniawiyah juga ukhrawiyah, tapi kalau al-ujratu itu hanya balasan atau imbalan digunakan dalam sifatnya duniawiyah. Nah, hal ini hadirin sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara contohnya untuk mengungkapkan balasan atau imbalan. Nah, di sini dalam Quran surat Yusuf ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'alallah. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu,
imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Di sini diungkapkan dua kata ajrun ya. Yang pertama min ajrin, itu menggunakan bentuk isim, kata bendanya. Kemudian yang kedua sama in ajriya, ini juga sama menggunakan kata ajrun tapi dengan makna yang berbeda. Kalau tadi ajrun yang pertama itu balasan dari seorang hamba, imbalan dari seorang hamba di dunia. Kemudian kalau ajrun yang kedua itu balasan dari Allah, yaitu balasan ukhrawiyah. Kemudian pada ayat yang kedua surat Al-Ankabut ayat 27. Wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya di akhirat termasuk orang yang soleh. Nah, kata ajrun di sini menunjukkan balasan atau imbalan duniawiyah, di dunia. Nah, sedangkan pada contoh yang ketiga, wala ajrul akhirati khairun lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Nah, kata ajrun di sini ajrul akhirah, yaitu balasan yang bersifat ukhrawiyah. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tadi bahwa yang dimaksud dengan ajrun itu bisa berupa balasan atau imbalan di dunia, duniawi, bisa juga balasan atau imbalan ukhrawiyah di akhirat. Nah, kemudian kata ujroh ini biasanya digunakan untuk imbalan yang bersifat duniawi saja. Jadi kalau kita menggunakan ujroh gitu ya, bayarannya berapa, bayarannya gitu ya, sabaraha ujrohna gitu, ulah ku ajrun eta mah. Nah, biasanya itu digunakan kata ujroh untuk menunjukkan upah atau bayaran gitu, ujroh. Nah, bentuk jamak dari ajrun itu ujur. Ajrun kata tunggal atau mufradnya, jamaknya ujur. Nah, selanjutnya Ar-Raghib menjelaskan pula wal ajru wal ujratu yuqalu fi makana an aqdin wa ma yajri majrul aqdi wala yuqalu illa fin naf'i duna dharri. Nah, ini yang membedakan karakteristik ajrun ya dengan yang lainnya nanti. Kata al-ajru dan ujroh itu digunakan untuk imbalan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu akad atau yang semisalnya. Jadi kalau ajrun dan ujroh itu biasanya ada akad dulu, ada perjanjian dulu gitu ya, baru ada bayaran, ada imbalan. Baik perjanjian yang sifatnya duniawiyah di dunia kita dengan sesama manusia, atau perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita hidup itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah berakad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua lafal tersebut hanya digunakan untuk hal yang bersifat manfaat, bukan madorot. Jadi kata ajrun dan ujroh itu khusus bentuk imbalannya itu pasti sesuatu yang manfaat, pasti sesuatu yang baik, tidak mudorot ya. Seperti dalam firman Allah, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Nah, ajrun di sini menunjukkan pahala atau imbalan yang baik ya. Itu ajrun yang sifatnya ukhrawiyah. Nah, kemudian untuk contoh ajrun yang sifatnya duniawiyah, ini dalam Quran surat Al-Qasas ayat 25. Ini tentang kisah Nabi Musa ya, yang membantu dua putri Nabi Syuaib ya. Bisa dilihat nanti kisah lengkapnya. Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu, putrinya Nabi Syuaib, berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Nah, ini ajrun di sini itu sifatnya duniawiyah dan bentuknya pasti sesuatu yang manfaat. Bentuknya pasti sesuatu yang baik. Artinya tidak akan ada ajrun gitu ya
tidak akan ada ajrun, tapi bentuknya sesuatu yang buruk atau sesuatu yang mudarat. Itu karakteristik atau kekhususan dari makna kata ajrun. Nah, hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari penjelasan Ar-Raghib Al-Asfahani kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, ajrun itu artinya imbalan atau pahala yang didapatkan karena melakukan suatu pekerjaan. Artinya ada pekerjaannya dulu gitu ya. Tidak akan ada ujug-ujug ada upah, ada imbalan kalau tidak ada pekerjaannya. Nah, baik itu pekerjaannya gitu ya bersifat duniawi maupun ukhrawi. Itu juga bisa digunakan dengan kata ajrun. Kata al-ajru digunakan untuk imbalan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu akad. Jadi biasa, nah kalau imbalan untuk sesuatu yang sebelumnya ada proses akad dulu, itu biasanya digunakan kata ajrun atau ujrotun. Kemudian yang ketiga, al-ajru hanya digunakan untuk balasan yang bersifat manfaat bukan mudarat. Jadi itu karakteristik dari makna ajrun. Nah, kemudian hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kutip pula untuk menjelaskan makna kata ajrun. Saya kutip dari kitab Mu'jam Al-Furuq Ad-Dalaliyah fil Qur'anil Karim. Ini ada tambahan penjelasan bahwa al-ajru fil lughah lahu maknayan. Kata ajrun secara bahasa memiliki dua arti, dua makna. Pertama, maknanya jazaul amal, balasan dari suatu amal perbuatan. Yang kedua, wajabrul azmil maksuri, dan membetulkan atau menambal, membungkus tulang yang patah. Jadi nanti ada hubungan gitu ya, ada hubungan. Kenapa suatu imbalan itu dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata ajrun gitu ya. Ini ada hubungan makna. Nah, kedua makna tersebut, baik makna membalas suatu amal atau membalut tulang yang patah, itu menyatu dalam kata al-ajr atau al-ujrah. Bahwa imbalan orang yang bekerja itu diposisikan sebagai ganti yang diterima sebagai balasan dari kerja keras dan kesungguhan ini. Ya. Jadi balasan itu atau imbalan itu diberikan, diposisikan sebagai ganti dari kerja keras, dari usaha gitu ya, yang sudah dilakukan. Nah, maka penggantian ini seolah-olah merupakan sesuatu yang dijadikan untuk menambal atau membalut sebagaimana dibalutnya tulang yang patah. Cek istilah Sunda namanya agentosan naon? Keur panyusut kesang lah gitunya. Ah ieu mah keur panyusut kesang. Naon panyusut kesang teh? Nya ngagantian tina hasil kerja keras nepikeun ka keluar kesang gitu. Itulah yang dimaksud dengan al-ajrun. Nah, maka kata ajrun dalam Al-Qur'an itu selalu didahului oleh perbuatan, kesungguhan dan pencurahan. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala nanti dalam beberapa ayat gitu kan, dalam banyak ayat itu menggunakan kata ajrun untuk menunjukkan balasan atau imbalan dari amal perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena di situ ada usaha, ada upaya, ada kerja keras, sehingga diungkapkan dengan kata ajrun. Nah, itu penjelasan lain ya. Nah, kemudian kalau kita teliti gitu ya, kalau kita teliti berapa jumlah kata ajrun disebutkan dalam Al-Qur'an? Ini yang saya hitung sebanyak 88 kali. Kalau yang penasaran boleh dihitung lagi ya. Kata ajrun diulang sebanyak 88 kali dalam bentuk tunggal, mufradna, dengan variasi sebagai berikut. Tuh seueur variasina ya. Dugikeun ka saya kumpulkan ada 4 variasi. 1 tanpa idofat, artinya mandiri, tunggal. Diungkapkan dengan ajron sebanyak
7 kali. 2 dengan idofat. Nah, idofatnya ini nanti ada idofat kepada domir, aya ajri 8 kali, aya ajruhu 4 kali, aya ajroha sekali, aya ajrohum 12 kali. Kemudian idofat kepada zohir, artinya tidak kepada domir. Ada ajrul amilin 3 kali, ada ajrul akhirah 2 kali, ada ajrul mukminin 1 kali, ada ajrul muhsinin 4 kali, ajrul muslihin 1 kali, ada ajru man ahsana 1 kali, ada ajru ma saqaita 1 kali. Itu yang idofat. Nah, sekarang yang dengan huruf jar, min ajrin, ada kata min sebelumnya 10 kali. Kemudian yang keempat, kata ajrun dengan digabungkan dengan sifat. Ada ajrun azim, ada ajrun ghairu mamnun, ada juga ajrun kabir, ada ajrun karim, ada ajron azima dengan fathah mansub, ada ajron kabiro, ada ajron hasanan, ada ajron kariman, wa yu'azzim lahu ajron. Saya masukkan ke dalam sifat gitu ya, walaupun diungkapkan dengan kata kerja sebelumnya, tapi itu maknanya sifat. Ada juga wa a'jama ajron, itu untuk kata ajrun yang diikat dengan kata sifat. Dan terakhir 12 kali dalam bentuk jamak, yaitu ujur, semuanya idofat kepada domir. Ada bentuknya ujuruhum, ada ujurukum, ada juga ujuruhunna. Mangalah etamanya ditalungtik deui. Ini rahasianya kenapa nih? Allah Subhanahu wa taala banyak mengungkapkan dengan kata ajrun, dan ternyata selalu balasan dari Allah yang bersifat ukhrawi itu selalu dihubungkan dengan atau diikat dengan kata sifat ya. Nah, setidaknya saya mengambil kesimpulan dari sekian banyak penggunaan kata ajrun di atas yang tadi sebanyak 88 kali dalam Al-Qur'an, kebanyakannya bermakna imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ukhrawi dengan disertai sifat, menunjukkan bahwa imbalan ukhrawi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal, ajrul amilin. Kemudian bagi orang mukmin, muhsin, muslih, itu ialah imbalan yang besar, ajrun ajim atau ajrun kabir, imbalan yang agung, mulia, baik, ajrun hasanan ada, dan tidak ada putus-putusnya. Nah, inilah janji Allah akan memberikan imbalan kepada setiap amal hamba-hambanya ya. Jadi untuk imbalan atau pahala yang seimbang saja kita ini mau gitu ya, ketika melakukan suatu perbuatan kemudian diberikan imbalan yang sepadan, kita pasti mau. Nah, apalagi ini diberikan imbalannya itu yang luar biasa, yang mulia, yang besar, yang bagus, yang tidak ada putus-putusnya. Nah, itu makna dari penggunaan kata ajrun dalam Al-Qur'an, khususnya yang berhubungan dengan balasan akhirat, kemudian disandangkan dengan sifat-sifat tertentu. Nah, hadirin ihwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu untuk penjelasan dari kata ajrun. Kemudian kita lanjut kepada makna sawab. Apa ini perbedaannya dengan sawab? Kalau di kita gitu ya, diartikan nama sama we. Ajrun pahala, kemudian sawab juga diartikan pahala gitu ya, atau imbalan. Tapi ini ada memiliki makna yang berbeda. Sawab itu seakar dengan saub. Di kita diartikan saub itu apa? Baju. Nah, baju disebut saub gitu. Nah, padahal makna asal kata saub itu asalnya kembali. Jadi saub itu artinya memiliki makna asal kembali. Kembalinya sesuatu kepada keadaan semula, atau pada suatu keadaan
yang telah ditentukan dan dituju oleh suatu pemikiran. Jadi ada dua makna dari kata saub. Satu, ruju'u syai'i ila halatihil ula allati kana 'alaiha. Yang kedua, au ilal halatil muqaddaratil maqsudati bil fikrati. Wa hiya al halah al musyar ilaiha biqaulihim awwalul fikrah akhirul amal. Jadi makna asal dari kata saub itu, saya ulang ya, supaya memang ada mikirna kada dalami itunya ya. Jadi asal dari makna saub itu kembalinya sesuatu kepada keadaan semula atau pada suatu keadaan yang telah ditentukan dan dituju oleh suatu pemikiran, suatu konsep atau suatu ide. Yaitu keadaan yang diisyaratkan oleh perkataan orang Arab, permulaan dari ide atau pemikiran adalah akhir dari pekerjaan. Permulaan dari pemikiran adalah akhir dari amal. Artinya setiap amal perbuatan manusia itu awalnya berpikir dulu gitu ya. Jadi hasil dari pikiran yang sudah dirancang atau diidekan. Artinya tidak akan ada amal perbuatan itu di luar dari ketentuan yang sudah dipikirkan gitu. Nah contohnya saba pulanun ila darihi. Ini menggunakan kata saba, kata kerjanya gitu ya. Pulan kembali ke rumahnya. Berarti si pulan kembali ke keadaan semula. Asalnya kan di imah gitu ya. Akhirnya ketika keluar dia kembali ke rumah. Tak orang teh kersau gitu nya. Teu ka mana gitu. Cicing di imah, di rumah saja. Jadi kembali ke rumah teh itu makna dari kata saba atau saub. Dan kata asaub baju ini. Baju dinamakan dengan saub karena kembalinya pintalan. Naon pintalan teh? Pintalan, anyaman pintalan pada kondisi yang telah ditentukan untuknya. Orang tinggal sekarancang ya kain kerepi bajuan damal we di naonnya nya dipintal gitu, dijahit. Nah dijahit itu kan ada ukurannya, sampai batas mana kita menjahit kain itu supaya menjadi baju gitu. Upami teu jelas batasan nama malah jadi baju, tuluy panjang kain teh sabaraha meter malah jadi baju gitu. Tapi yang dimaksud dengan saub baju mah pasti ada ukuran tertentu sesuai dengan yang sudah dirancang, dipikirkan. Nah dari situlah orang-orang Arab menamakan gitu ya hal tersebut dengan kata saub. Di kita diartikan dengan baju. Nah begitu juga dengan saubul amal, yaitu ganjaran suatu perbuatan. Itu ada tebihnya tina balasan gitu. Tina balasan atau imbalan karena saub gitu. Nah dalam hal ini Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, maka as-sawab yang artinya pahala atau imbalan adalah sesuatu yang kembali. Ini ada makna kembali ini. Sesuatu yang kembali kepada manusia sebagai balasan atas perbuatannya. Itu tah sawab mah. Jadi sawab sesuatu yang kembali kepada manusia sebagai balasan atas perbuatannya. Maka penamaan balasan dengan kata sawab dikarenakan untuk menggambarkan bahwa balasan adalah perbuatan itu sendiri. Jadi lamun perbuatan sae bagus, balasannya pun akan bagus. Kalau perbuatannya buruk, balasannya pun akan buruk. Jadi akan kembali apa yang dilakukan itu balasannya sesuai dengan pekerjaannya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan terhadap perbuatan dengan perbuatan itu sendiri dalam firman-Nya Quran surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Artinya balasannya kebaikan pula. Kebaikan itu akan kembali lagi kepada orang yang melakukan kebaikan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.
Artinya kejahatan keburukan itu akan kembali lagi kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Nah, dari sisi itulah kenapa balasan atau imbalan itu diungkapkan dengan kata sawab. Artinya ada makna kembali. Jadi perbuatan yang dilakukan itu balasannya akan kembali lagi kepada orang yang mengerjakannya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain ini untuk menunjukkan kata as-sawab. Nah, sebelumnya ya, kata as-sawab dapat dikatakan untuk balasan kebaikan maupun kejelekan. Jadi oleh karena itu kata as-sawab juga hampir sama tadi, bisa dikatakan untuk balasan kebaikan maupun kejelekan gitu ya. Ini nanti samanya dengan kata jaza, ini samanya dengan azaja. Kalau ajrun tadi pasti bentuknya baik, nah sementara kalau sawab mah itu bisa baik, bisa juga buruk gitu. Namun kebanyakan dikenal digunakan untuk balasan kebaikan. Jadi sawab biasanya itu diungkapkan khususnya dalam Al-Qur'an ya. Sebagian besar dalam Al-Qur'an itu digunakan untuk makna kebaikan. Nah, contohnya dalam Quran surat Ali Imran 195. Saya bacakan terjemahnya saja. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di situ ada ungkapan sawaban minallah atau sawaban min indillah. Nah, sawab di sini, pahala di sini bentuknya berupa kebaikan, yaitu diberikan surga. Nah, kemudian pada ayat kedua itu sawab dengan makna keburukan. Kul hal unabiukum bisyarri min zalika masubatan indallah. Di sini mah diungkapkan dengan masubah. Sama maknanya dengan sawab, masubah atau sawab. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah. Nah, sabab di sana maknanya balasan yang sifatnya buruk atau siksaan. Nah, kalau kita hitung ini sedikit ya kata sawab, berbeda tadi dengan kata ajrun. Kata sawab diulang sebanyak 13 kali dengan variasi sebagai berikut: sawabun 7 kali, sawaban 4 kali, as-sawab 2 kali. Jadi sedikit untuk sawab. Kemudian yang terakhir kata al-jaza. Makna asal kata al-jaza itu al-ghina wal kifayah. Artinya cukup atau tidak memerlukan. Jadi kalau sudah cukup ya tidak memerlukan. Itu makna asal dari kata al-jaza. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Nah, di situ ada kalimat la tajzi diungkapkan dengan kata kerjanya ya. Diungkapkan dengan kata kerjanya. Dalam arti tidak bisa menggantikan tempat orang lain. Jadi seseorang itu tidak bisa menggantikan tempat orang lain ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya bisa mencukupkan untuk dirinya sendiri, tidak bisa untuk mencukupi orang lain. Sehingga diartikan tidak bisa membela orang lain. Nah, kemudian kata al-jaza juga berarti balasan yang cukup dengan muqabalah, yaitu bersesuaian. Jika baik maka balasannya baik, jika buruk maka balasannya pun akan buruk. Dikatakan dalam ungkapan bahasa Arab, jazaituhu kada bikada. Aku membalasnya yang demikian dengan yang sama. Kalau perbuatannya baik dibalas dengan yang baik, kalau perbuatannya buruk dibalas juga dengan yang buruk. Itu makna dari kata al-jaza ya. Jadi jaza mah bisa balasan baik, bisa juga balasan buruk, sama tadi dengan kata as-sawab. Contohnya bisa dilihat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40 ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal.
Nah, kemudian kata al-jaza digunakan untuk balasan dari suatu pekerjaan, baik yang didasari suatu akad maupun tidak. Inilah yang membedakan dengan kata ajrun. Jadi jaza mah bisa melalui akad terlebih dahulu, perjanjian, ataupun tidak. Nah, juga digunakan untuk balasan yang manfaat maupun mudarat. Itu digunakan pula dengan kata al-jaza. Seperti dalam Quran surat Al-Insan ayat 12, wa jazahum bima sabaru jannatan wa hariro. Dan dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Nah, jaza di sana jaza yang baik, yaitu surga dan pakaian sutra. Tapi dalam ayat yang setelahnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Nah, jaza di sana adalah balasan berupa keburukan, yaitu siksa jahanam. Nah, kemudian hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata jazaun ini diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 38 kali dengan variasi sebagai berikut. Ada jaza 28 kali, itu tanpa alif lam, jazaun. Ada al-jaza pakai alif lam 1 kali. Ada jazauhu idofat kepada domir hu 3 kali. Ada jazaukum idofat kepada domir kum 1 kali. Ada jazauhum idofat kepada domir hum 5 kali. Jadi masih penggunaannya masih di bawah kata ajrun gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ini antara persamaannya gitu ya dengan perbedaan antara kata ajrun, sawabun, dan jazaun. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi apa nih? Ada persamaannya, ada juga perbedaannya. Jadi persamaannya antara kata ajrun, sawabun, dan jazaun itu sama-sama ada makna mukafaah. Mukafaah itu artinya membalas atau pembalasan dari suatu pekerjaan atau amal perbuatan. Kemudian sama-sama di dunia dan di akhirat gitu. Sadayana ge di dunia dan di akhirat. Itu persamaannya. Jadi bisa digunakan di dunia, bisa juga digunakan di akhirat. Kemudian perbedaannya, kalau ajrun itu didahului kesungguhan dan pencurahan kemampuan, kerja keras ya. Kemudian yang kedua, ajrun bisa dari Allah, bisa juga dari manusia. Yang ketiga, kalau ajrun balasannya pasti dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang manfaat. Sementara sawab itu hanya dari Allah, sawab. Kemudian yang kedua, terkadang sawab digunakan dalam balasan dengan keburukan, tapi sebagian besar biasanya digunakan dengan makna balasan kebaikan. Dan yang terakhir, jaza itu hampir sama dengan sawab, sami ngabalaskan nih, balasan. Tetapi sawab mah tidak jaza mah tidak hanya dari Allah. Kalau sawab mah tadi dari Allah pasti sumberna teh gitu. Boh nu baikna tapi nu burukna. Tapi kalau jaza mah bisa dari Allah, balasannya itu bisa juga dari manusia. Seperti ungkapan tadi itunya, jazaituhu kaza bi kaza. Saya membalasnya atas perbuatan itu dengan perbuatan yang sama gitu. Jadi jaza mah tidak hanya khusus bagi Allah, bisa juga balasan dari manusia. Itulah hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan juga persamaan dari makna kata ajrun, sawabun, juga jazaun. Ini masih ada waktu nih? Masih ya. Kalau masih kita lanjutkan, ini bonus saja gitu ya. Bonus kita lihat untuk balasan atau imbalan bagi orang yang saum. Ini kira-kira digunakannya istilahnya jaza, ajrun, atau sawab gitu ya. Ini saya mengutip satu hadis ini. Dalam hadis, balasan bagi orang yang saum diungkapkan dengan al-jaza, yaitu menggunakan kata kerjanya ajzi. Lengkapnya sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Jadi kalau untuk balasan bagi orang yang saum, tentunya ini mah tidak digunakan ajrun dalam hadis ini,
Kemudian tidak juga digunakan sawab, tapi digunakan jaza. Hadisnya ini riwayat Bukhari juga Muslim. Nah, lafal ini lafal Imam Muslim ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihah. Setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'pin, sampai 700 kali lipat. Jadi minimalnya itu ya, satu kebaikan itu dibalas dengan 10 minimalnya gitu. Maksimalnya dibalas dengan 700 kali lipat. Itu setiap amal perbuatan atau amal soleh seorang hamba. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa sauma, kecuali saum. Artinya saum tidak mengalami pelipat gandaan seperti tadi. Daya ukurannya pahala saumah gitu ya. Jadi tidak ada ukurannya balasan pahala atau ganjaran bagi ibadah saum. Kalau sholat, kalau haji, kalau sedekah, juga amal perbuatan lain, satu kebaikan dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau saum sampai berapa? Nah, saumat teu aya batas maksimalna sabaraha kali lipat. Itulah apa keistimewaan dari pahala saum. Nah, kenapa perlakuannya beda gitu ya dengan ibadah saum? Nah, ini alasannya. Fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu li, bagiku, untukku. Kalau amal soleh yang lain itu untuk siapa? Untuk Allah, untuk manusia. Nah, sauma untuk Allah gitu ya. Wa ana ajzibihi, dan akulah yang akan membalasnya. Kalau amal soleh yang lain, siapa yang membalasnya? Ya Allah, oke. Nah, kenapa di sini disebutkan hanya saum? Untuk menunjukkan kekhususan dan keistimewaan. Jadi saumah langsung ke Allah Subhanahu wa taala dibalasna tanpa balasan yang tak terhingga, tanpa ada balasan yang ada batasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu, ia meninggalkan syahwat dan makanannya, min ajli, karenaku. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang saum ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, satu kegembiraan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya, ketika dia mau menerima ganjaran atau balasan dari pahala ibadah saum. Wala khulufu fihi atyabu indallah min rihil miski, dan bau mulut orang yang saum itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi bau mulut nawae orang yang saum itu dihargai gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, malah lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah, hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya kutipkan beberapa pensyarah hadis untuk menjelaskan makna dari kata wa ana ajzibihi. Apa nih maksud wa ana ajzibihi? Anal murada biqaulihi, bahwasanya yang dimaksud dengan sabdanya wa ana ajzibihi, akulah yang akan membalasnya. Anni anfaridu bi ilmi miqdari sawabihi, hanyalah aku sendiri itu ya yang mengetahui ukuran sawabihi, pahala saum. Jadi Allah lah yang mengetahui ukuran pahala saum. Wa tad'ifi hasanatihi, dan pelipat gandaan kebaikannya. Kalau tadi di luar saum 10 sampai 700, kalau saumah dirahasiakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu lebih besar, tergantung keikhlasannya gitu ya. Wa amma ghairuhu, adapun yang lainnya, minal ibadah, dari ibadah-ibadah, faqadit tala'a 'alaiha ba'dun nas, maka itu sudah diketahui oleh sebagian orang.
Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi berkata, maknahu, maknanya, annal a'mal, sesungguhnya amal perbuatan, qad kasyafat maqadiru sawabiha linnas, sungguh telah dibukakan ukuran-ukurannya, ukuran pahalanya linnas kepada manusia, ya. Wa annaha tud'afu, bahwasanya amal perbuatan itu dilipat gandakan min asratin ila sab'i mi'atin, dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ila masyaallah, sampai apa yang dikehendaki oleh Allah, illa siyam, kecuali ibadah saum. Fa innallah, sesungguhnya Allah, yusibu alaihi bighairi takdirin, Allah akan memberikan balasan pahala bagi ibadah saum bighairi takdirin, tanpa ukuran. Artinya ukurannya tidak ada batasannya. Nah, kemudian dalam syarah Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan untuk menunjukkan besarnya gitu ya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah saum. Wa qauluhu ta'ala wa ana ajibihi, dan firman Allah taala wa ana ajibihi dalam hadis qudsi tadi, bayanun, sebagai penjelasan, li izomi fadlihi, untuk keagungan fadlihi, keutamaan ibadah saum, wa kasroti sawabihi, dan banyaknya pahala ibadah saum, li annal karim, karena sesungguhnya Allah yang maha mulia, idza akhbara bi annahu yatawalla bi nafsihi, apabila ia menghabarkan bahwa dirinya lah gitu ya yang akan mengurus, yang akan memberikan al jaza, pahalanya, iktado izoma qadrihil jaza, menuntut atau menunjukkan besarnya ukuran al jaza, balasan, wasa'atal atau, dan luasnya pemberian. Jadi untuk menunjukkan besarnya dan luasnya pahala yang disediakan bagi orang yang saum, maka Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ganjaran atau pahalanya. Nah, yang terakhir ini dari kitab At-Tawdih di Syarhil Jami' Shahih. Wa qauluhu asyamuli wa ana ajibihi, dan sabdanya asyamuli wa ana ajibihi ay ukafiu, maknanya akulah yang akan mencukupi atau membalasnya. La syakka anna saum, tidak diragukan lagi bahwa saum itu, wa jami'al a'mal lahu ta'ala, dan seluruh amal perbuatan lahu ta'ala, bagi Allah ta'ala. Jadi ketika kita melakukan semua amal perbuatan, seluruhnya pasti bagi Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Lakin lamma kanatil a'mal az-zahirah yastariku biha syaiton, akan tetapi kalau amal-amal zahir di sana setan ikut gitu ya, berserikat birria, dengan rasa ria, wa ghairihi, dan yang lainnya. Jadi kalau amal perbuatan zahir mudah dimasuki ria gitu ya. Kenapa? Karena terlihat. Salat kan terlihat gerakannya, haji terlihat, kemudian sedekah terlihat. Nah, saum mah tidak terlihat. Wa kana siyam, dan saum itu la yattali'u alaihi ahadun illallah, tidak diketahui oleh seorang pun kecuali hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayusibuhu alaihi ala qadri khulusihi liwajhihi, maka dia akan diberikan balasan pahala sesuai dengan ukuran keikhlasan karena Allahnya. Semakin kita ikhlas melaksanakan ibadah saum karena Allah, maka semakin besar pula balasan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaza ayudifahu ila nafsihi, maka dengan itu Allah boleh mengidopatkan, menyandarkan saum itu ila nafsihi, kepada dirinya. Ala taro, tidakkah engkau perhatikan kaulahu sabdanya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan pahala ibadah saum? Ini alasannya. Karena shaim, orang yang melaksanakan saum, yatruku ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, wa syahwatahu, dan meninggalkan syahwatnya, min ajli, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semata-mata meninggalkan makanan, minuman atau syahwat bukan karena Allah, maka ini mah tidak ada nilainya sedikit pun.
karena saumnya tidak diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa untuk menggambarkan besarnya pahala ibadah saum, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan imbalan atau pahalanya dengan ungkapan al-jaza, yaitu dengan ungkapan wa ana ajzi bihi. Tentu saja ini memiliki maksud tersendiri gitu ya. Kenapa diungkapkan dengan kata ajzi bihi? Nah, barangkali demikian hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang bisa disampaikan mengenai penjelasan mufradat Al-Qur'an dari kata al-ajru was-sawab wal jaza, mudah-mudahan dengan berbagai penjelasan tadi ini semakin memberikan semangat, semakin memberikan motivasi bagi kita sekalian dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam melaksanakan ibadah saum, karena betapa besarnya pahala, imbalan, ganjaran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada taranya, yang tidak ada bandingannya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah memaparkan materinya. Alhamdulillah dari paparan beliau barusan kita banyak mendapatkan manfaat, khususnya tentang perbedaan dalam penggunaan kalimat al-ajru, as-sawab dan juga al-jaza. Mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kami mengingatkan kepada ikhwatu iman bagi yang ingin mengikuti kajian sepekan Ramadan 1441 Hijriah yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei hingga tanggal 9 Mei, itu bisa mendaftar kepada panitia yang sudah ditetapkan. Jadi insyaallah pesantren Ibnu Hajar akan tetap menyelenggarakan sepekan Ramadan, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu melalui streaming Facebook. Maka dari itu kepada ikhwatu iman yang ingin ikut menyaksikan dan menyimak kajian sepekan Ramadan yang akan diisi 5 hari oleh Al-Ustaz Amin Mukhtar, kemudian 1 hari oleh Al-Ustaz Dian Hardiana, dan hari terakhir akan diisi oleh Al-Ustaz Zainandang, dipersilahkan untuk mendaftar kepada panitia. Insyaallah pendaftaran masih kami buka hingga hari H atau menjelang hari H dari acara sepekan. Demikian untuk kajian subuh pada pagi hari ini, insyaallah akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan juga ini menjadi satu kebaikan bagi kita semua sesuai dengan hadis Nabi, wala ajban li amril mu'min, bahwa semua perkara yang berkaitan dengan seorang mukmin amruhu kulluhu khairun, semuanya itu adalah kebaikan. Insyaallah kita akan bertemu lagi esok hari dengan pemateri yang berbeda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.